على سيدنا وسلم وبارك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwa illa billah. Pagi ini saya titipkan dulu ilmu pertama untuk semuanya. Bu, bau, kok bau iya? Boleh mendekat lagi aja, boleh? Iya, biar lebih enak. Jangan takut, saya sudah jinak. Nah, nggak apa-apa, yang ini cukup. Nah, yang di sini maju. Jawab yang kompak. Saya tanya, masjid ini rumah siapa? Siapapun yang terpilih masuk ke dalamnya berarti sedang jadi tamu siapa? Kalau kita jadi tamu presiden, ada aturan main masuk ke rumahnya, betul? Apalagi jadi tamu Allah. Salah satu aturan mainnya, kalau masuk ke dalam masjid, jangan lupa tunaikan salat tahiyatul. Saya yakin dari sekian banyak yang hadir ini pasti ada yang lupa, pasti ada yang alfa, pasti ada yang gak sempat, termasuk yang ngomong ini. Memang paling enak nunjuk diri sendiri dulu sebelum nunjuk orang lain. Betul, betul, betul. Bu, ada yang nanya, kalau lupa sholat tahiyatul masjid, gimana Habib? Bu, kalau lupa, saya titipkan ilmu ini. Ada dalam kitab I'anatul Talibin, jilid pertama, halaman 156-157 kalau saya tidak salah. Di sana diajarkan, wa yusannu liman lam yatamakkan minha walau bihadatsin. Kalau seandainya masuk ke masjid lupa menunaikan tahiyatul masjid, maka disunnahkan ayyaqra'a, dia membaca zikir yang satu ini arba'an, sebanyak 4 kali. Apa zikirnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat tahlil, kalimat takbir, 4 kali dibaca. Siap? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala
إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر ولا حول إلا بالله العلي سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي sekali lagi سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Wait, Nancy siapkan meja ya. Inilah susahnya kalau ceramah di depan makhluk halus. Perempuan itu halus betul perasaannya. Orang cuma lihat jam marah. Padahal jam-jam saya mau tanya panitianya sebentar. Apakah di masjid ini penceramah nggak boleh lagi lihat jam tangan? Kalau ada ustadz penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam tangan, jangan marah. Itu hanya teknik saja. Sebenarnya dia lagi mikir, habis ini mau ngomong apa? Bu, saya masih merasakan jet lag. Baru landing dari Jambi. Bela-belain untuk bisa hadir di sini, saya ambil pesawat jam 6 pagi. Jam 4 subuh sudah ke bandara. Padahal tadi malam baru selesai acara undangan rektor UIN di sana, selesai jam 1 dini hari. Landing tadi setengah 8, langsung menuju ke sini dari bandara. Bu, maka mohon maaf, saya masih merasakan maka saya cuma bisa lihat ibu setengah penampakan. Izinkan saya menitipkan untuk semuanya ilmu kedua. Ikuti setelah saya. Man lam. Gak usah melotot-melotot. Santai aja. Ini lagi belajar, bukan lagi berantem. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Nabi pernah menitipkan pesan buat kita. Apa kata Nabi? Barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan dipandang oleh Allah Tuhannya sebagai hamba
yang pandai mensyukuri semua nikmat dan karunia dari Tuhannya. Jadi, ciri-ciri orang yang bersyukur diantaranya lihat lisannya. Seberapa sering dia mengucapkan kalimat terima kasih. Terima kasih, terima kasih kepada siapapun yang karena wasilah orang itu dia mendapatkan kenikmatan dari Allah. Bahasa Inggrisnya terima kasih itu emang saya nggak bisa. Please deh. Suka meremehkan saya. Bahasa Inggrisnya thank you, thank you, thank you. Saya jelek-jelek begini. Dulu waktu di pondok kami belajar 3 bahasa. Bahasa Arab pastinya, bahasa Inggris tambahannya, bahasa India selipannya. Bahasa Arab, lihat dulu siapa yang kita panggil. Kalau yang kita ajak ngomong laki-laki, anta. Kalau perempuan, anti. Kalau enggak jelas laki perempuan, antu. Bahasa Inggris lebih simple, laki perempuan tetap you. Kalau manggil laki-laki ta'al, ta'al, ta'al. Perempuan beda Pak, tambahin iya-nya di ujung. Ta'ali. Bahasa Inggris lebih mudah, laki perempuan tetap sama. Come here. Come here, come here. Bahasa India saya pikir sulit, malah lebih mudah dari Inggris. Bahasa India, chome here, chome here, chome here. Lebih mudah Pak. Jangan malas-malas belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu bahasa wahyu, bahasa Quran, bahasa surga. Saya pernah Pak, kayak kebakaran jenggot. Pulang dari Medan menuju ke Jakarta, di atas pesawat duduk salah seorang lelaki dengan bangga menyodorkan tangannya menggunakan bahasa Arab yang indah. Saya pikir dia ustadz, saya kira dia alumni dari Mesir dan lain sebagainya. Ternyata dengan bangga dia mengatakan, ana rahib, saya pendeta. Lalu saya menjawab, ya syekh, sami'na kalamak ajabna jam. Saya dengar bahasamu, saya kaget. Lalu dia bilang, la tata'ajab ya akhuya. Jangan kaget. Sudah banyak teman saya pendeta di Jakarta, mereka diam-diam belajar bahasa Anda. Diam-diam mereka mempelajari bahasa kita. Kita nggak mau belajar bahasa Inggris, kalah 1 langkah. So, starting from the experience, I study English in college. Understand? Allah, yes. Nenek, yes. Allah, tak paham. Gara-gara pengalaman itu saya ngambil S1 Sastra Inggris di PGRI. Pengalaman bisa jadi guru terbaik dalam kehidupan. Betul. Bu, saya pernah malu yang kedua kali. Kalau tadi lihat pendeta, sekarang lebih parah.
Di depan mata saya, anak kecil-kecil pandai bahasa Arab. Waktu saya ke Madinah. Nggak percaya. Nanti silakan buktikan saja. Bapak Ibu pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, lihat depan mata di sana, Masya Allah, kecil-kecil pandai bahasa Arab. Izinkan saya mengawali perjumpaan ini dengan mengucapkan ribuan terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza, kepada semua pihak yang karena wasilah mereka saya dihadirkan di sini. Karena kerja keras mereka kita bisa mendapatkan tambahan ilmu. Baik panitianya, donaturnya, wabil khusus DKM Masjid. Ya itu maksudnya. Gitu aja kok repot. Masjid Al-Istiqomah. Al-Istiqomah tariqatun ilas salamah. Siapa yang mau selamat dunia dan akhirat harus lewat jalur istiqamah. Bu, a'zamul karamah luzumul istiqamah. Siapa yang ingin sampai ke level yang tinggi, kedudukan yang tinggi di sisi Allah, harus lewat jalur istiqamah. Kita doakan dulu semua pihak yang ikut andil membantu mensukseskan acara ini. Mudah-mudahan Allah catatkan setiap kedip matanya, hembusan napasnya, tetesan keringatnya, langkah kakinya, insya Allah dicatat nilainya jihad di sisi Allah. Nabi pernah berpesan, ikuti saya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapapun yang ikut andil dalam semua kebaikan, dia sama seperti pelaku kebaikan. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Salam takzim dan penghormatan setinggi-tingginya kepada segenap para alim ulama, para masyayikh, para muallimin, para sesepuh. Mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu. Saya pastikan di hati saya ada rasa cinta, hormat, sayang untuk semuanya. Kita doakan semua ulama kita yang masih hidup, semoga Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya, dijaga ulama kita dari berbagai macam fitnah dunia. Amin ya Rabbal. Saya tambahkan ilmu ketiga. Janganlah malas-malas menjawab amin, amin. Setiap kali telingamu mendengar ada doa kebaikan keluar dari mulut siapapun. Ustadz Al-Habsyi, apa manfaatnya kalau ada yang berdoa kami ikut mengaminkan? Nabi yang menjanjikan, ad-da'i wal mu'ammin syarikani fil ajr. Orang yang berdoa
dan orang yang mengaminkan doa, dua-duanya nanti dapat pahala yang sama di sisi Allah. Ketika yang berdoa itu doanya diijabah, hajatnya dikabulkan Allah, maka yang ikut mengaminkan dapat jatah yang sama. Terlambat. Yang saya hormati dan saya banggakan segenap hadirin hadirat yang berbahagia. Betul juga ya. Ini senjata makan tuan. Bu, begitu saya naik ke sini, melihat emak-emak semangat ini, saya hilanglah rasa letih saya. Tadi letih, capek, lelah, sekarang lihat emak-emak jadi bersemangat. Tapi begitu lihat bapak-bapaknya, saya jadi teringat kiamat sudah dekat. Kenapa? Jumlah mereka dikalahkan perempuan hadir. Inna min asyratis sa'ah, kata Nabi, di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat, ayyakillar rijal, kata Nabi, jumlah lelaki lebih sedikit. Wa yaktsuran nisa, jumlah perempuan lebih banyak. Itu yang membuat saya lemes lagi, Pak. Kiamat sudah dekat, Pak. Kita kalah untuk kesekian kalinya dengan mereka. Makhluk halus mengalahkan makhluk kasar. Bu, dari sono, sini, sono, sampai sana perempuan, masya Allah. Nampak di sini laki-laki seperti kaum tertindas, terhimpit, dikeroyokin mak-mak. Makin dekat betul dengan kiamat, berapa perbandingan perempuan dan laki-laki, Nabi bocorkan. Biar kita sedia payung sebelum hujan, biar mempersiapkan bekal sebelum kematian dan kiamat datang. Hatta yakuna li khamsina imro'atan al-qayyimul wahid. Kalau sudah jumlah perempuan nanti 50 perempuan, satu laki, itu sudah kiamat di depan mata. 50 perempuan kek, satu orang laki-laki kek, kakek sanggup, kakek langsung asma. Sensus terbaru Jawa Barat, perempuannya sudah 20 lebih, Pak. Laki-laki 1. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu, pemimpin yang ketika berbicara tidak sekedar omon-omon belaka, tapi ucapan Nabi 1500 tahun yang lalu mulai terbukti dan terbuka faktanya. Betul apa yang disampaikan oleh Quran. Bu, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu bukan pemimpin asal ngoceh, omon-omon. Semua ucapan keluar dari mulut Nabi berdasarkan petunjuk dari ilahi. Alhamdulillah. Tapi saya percaya, Pak, yang ada di depan saya ini bukan sembarang wanita. Ini wanita-wanita calon penghuni surga. Insya saya percaya
Kenapa satu kaki sudah berada di surga? Karena yang ibu langkahi, ibu duduki, ibu hadiri ini adalah taman-taman surga. Mimpi dapat surga yang sesungguhnya, cabangnya di dunia nggak pernah diduduki. Hadirnya kita di majelis latihan, mendaftarkan diri menjadi kandidat penghuni surga yang sesungguhnya. Alhamdulillah, nampak wajah calon penghuni surga, wajahnya bercahaya semuanya. Pakai bedak apa? Bu, saya titipkan ilmu selanjutnya. Dalam perjalanan Mi'raj itu Nabi dinampakkan tentang neraka dengan segala kedahsyatan, siksaan yang mengerikan yang ada di dalamnya. Nabi heran, Pak, ternyata di dalam neraka lebih banyak perempuannya. Aman kita, Pak. Mereka sudah mewakili kita. Jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki. Apa di antara faktor kesalahan mereka Nabi bocorin biar kita hindarin. Apa kata Nabi? Hunna yakfurnal ashir. Mereka itu adalah istri-istri yang kurang pandai berterima kasih kepada suaminya. Jadi jangan anggap remeh kalimat terima kasih papa, terima kasih papa. Itu kalimat itu jarang diucapkan oleh seorang wanita kepada suaminya, itu bisa berujung jadi penghuni neraka. Wa yakfurnal ihsan. Dia adalah istri-istri yang gampang betul melupakan kebaikan suaminya. Kalau suaminya sudah nampak di depan matanya berbuat satu kesalahan, hilang 1000 kebaikan. Ibarat kata pepatah, hujan 1 hari menghapus kemarau 1 tahun lamanya. Pak, ini cukup kita doang yang tahu. Jangan sampai mereka dengar. Emak-emak kalau sudah marah dahsyat tau. Bu, Nabi pernah kasih contoh ucapan wanita penghuni neraka. Ucapannya kalau sudah marah tidak terkontrol, kadang-kadang kufur nikmat. Apa ucapannya? Hindari kalimat ini. Ma ra'aitu minka khairan qat. Kalau bahasa kita kira-kira begini. Ini suami istri berantem nih. Istri bilang ke suaminya, Papa, Mama tidak pernah bahagia sedikit pun. Aku tidak pernah bahagia jadi istrimu, Papa. Sedikit pun aku tidak pernah bahagia. Padahal anaknya 9. Itu bukan bahagia lagi, doyan namanya, Pak. 9 dia lupakan. Betul? Kufur nikmat. Betul? Bu. Tapi Ustadz, suamiku itu menjengkelkan. Ibu percaya nggak? Ada kalanya Allah itu akan mengangkat derajat kita, itu harus lewat jalur ikut ujian. Mana ada orang naik kelas tanpa diuji? Itu nyogok. Betul? Ibu, teori ujian tidak akan lebih dari 2. Catat, teori ujian gak lari dari 2. 1, ujian itu Allah datangkan, biasanya datangnya di saat kita tidak siap.
Kalau siap bukan ujian, nyontek. Pernah nggak lagi ngantuk, ada yang mau bertamu, ujian. Lagi nggak punya duit, ada yang mau ngutang, ujian. Lagi sakit gigi cenat-cenut, ada yang mau curhat, ujian. Betul? Yang kedua, ini sudah saya pelajari betul, Pak. Yang kedua, teori ujian itu selalu Allah datangkan justru dari orang terdekat dalam lingkaran hidup kita. Ada kalanya kita akan diuji dengan tingkah laku anak-anak kita. Anak orang hormat, anak sendiri durhaka. Maka belajar dari kisah Nabi Nuh dan anaknya. Ada kalanya diuji dengan tingkah laku orang tua kita. Orang tua orang, ridho dengan kita. Orang tua sendiri nyumpahin kita. Belajar dari Nabi Ibrahim dan Azhar ayahnya. Ada kalanya diuji dengan tingkah laku adik-adik kita, saudara kita yang nggak ada hubungan darah melebihi saudara, Pak. Yang adik beradik, kayak musuh dalam rumah. Maka betul kata pepatah Arab, ikuti saya. Kam mim ba'id qaribun wakam min qarib ba'idun. Berapa banyak yang dekat terasa jauh, yang jauh akan terasa dekat. Kalau diuji dengan tingkah laku adik beradik, belajar dari kisah Nabi Yusuf dengan saudara-saudara kandungnya. Ada kalanya diuji dengan tingkah laku paman-paman kita, belajar dari Nabi Muhammad. Betul? Bilal, budak saya, hamba saya dari negeri yang jauh beriman, paman Nabi sendiri malah merencanakan pembunuhan kepada Nabi. Ada kalanya diuji dengan pasangan hidup. Belajar dari Nabi Ayub. Buat ibu-ibu belajar dari Asia. Suaminya Fir'aun kurang megelin apa? Fir'aun. Ibu punya suami cuma egois sedikit udah puyeng, kalah sama Asia. Asia itu suaminya pembunuh bayi terbanyak dalam sejarah manusia. Kedua, zolim. Saking zolimnya dia menganggap dirinya Tuhan. Kita baru punya suami nganggap dirinya hebat pegel, apalagi Tuhan. Betul. Siapa yang nggak mau mengakui ketuhanannya, dia penggal kepalanya. Tapi apa yang dilakukan Asia, dia tetap sabar menjalani ujian. Buah dari kesabaran jadi tiket langkahnya masuk ke surga. Makanya boleh jadi Allah hadirkan ujian dalam hidupmu karena Allah sedang menyiapkan tempat khusus surga bagimu. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Singkat, padat, episode berikutnya. Bu, 30 menit tanpa disadari sudah kita lalui. Lanjut. Ibu semangat, ibu kompak, saya semangat. Lanjut. Tenang, ini baru pembukaan. Itu pun baru pembukaan 1. Masih ada pembukaan 9.
Lanjut. 30 menit ngaji dengan saya nggak terasakan? Nggak terasakan? Yang kompak dong. Terasa tidak? Terasa tidak? Saya yang merasakannya. Boleh saya minum dulu? Siap demo Ahmad. Boleh saya minum dulu? Bu, karena nanti kita akan bicara tentang perjalanan yang luar biasa, butuh isi bensin yang banyak. Minum dulu yo. Tapi saya hari ini spesial buat jamaah hari ini. Saya bukan sekedar minum, tapi saya titipkan bonus ilmu tambahan. Oleh-oleh ajarkan ke anak-anak nanti di rumah. Siap? Jangan mimpi bisa mengamalkan sunnah Nabi yang besar. Sunnah yang kecil kau lupakan. Mulailah dari yang kecil baru yang besar. Mulailah dari gaya minum Nabi, baru gaya makan, duduk, berjalan, dan seterusnya. Hari ini saya titipkan minum ala Rasulullah. Adab minum ada 5. Hafalin. Sekali lagi, adab minum ada berapa? Yang kompak biar hafal, biar punya oleh-oleh bisa mengajarkan. Adab minum ada berapa? Adab minum ada berapa? Yang pertama, minum sambil duduk, jangan berdiri. Yang kedua, minum pakai tangan, jangan pakai tangan kiri, apalagi tangan orang. Sombong itu, kecuali sakit. Yang ketiga, Nabi kalau mau minum, pasti Nabi membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, yang betul yang mana? Katanya nggak boleh pakai Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang ngomong itu cuma Wahabi doang, Salafi doang, gagal faham. Samillah, makan minumlah dengan menyebut nama Allah. Salahnya di mana kalau orang pakai Ar-Rahman Ar-Rahim? Bukankah itu bagian dari nama-nama Allah? Betul? Saya pastikan Wahabi ini memang aneh ngurusin yang kecil-kecil, ngurusin amalia orang. Betul? Kayak dia paling hebat masuk surga. Ada Wahabi ngadirin, dengerin, pasang kupingmu. Orang masalah begitu aja berantem. Kalau mau baca bismillah saja sudah cukup kafar. Tapi kalau mau dilanjutkan bismillahirrahmanirrahim, karena hasanan, itu jauh lebih baik. Justru ini ada dalam kitab Ibn Taimiyah, fatwa Ibn Taimiyah, angkongnya Wahabi. Bu, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kalau mau apapun hajatmu, doamu diterima, sebut nama Allah. Bukankah dalam hadis nama Allah ada 99, salah satunya Ar-Rahman Ar-Rahim? Salahnya di mana? Betul? Betul? Jadi Ustadz ngamalin yang mana? Saya ngamalin yang ada fadhailul a'malnya. Capeknya sekali, berkahnya berkali-kali. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu membedakan saya dengan Wahabi. Ibu, Nabi kalau mau minum baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, Nabi kalau setelah meneguk airnya, Nabi ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Yang kelima, Nabi setiap kali minum pasti 3 kali tegukan. Mana dalilnya? Kanan Nabi yatanafas fi syurbi thalathan. Nabi kalau minum selalu 3 kali tegukan.
Setiap satu tegukan Nabi berhenti. Nabi kasih jeda untuk narik napas. Apapun yang dilakukan Nabi jadi sunnah yang harus diikuti. Apapun yang disunnahkan pasti ada hikmah yang tersembunyi. Tapi sayang, kita muslim sibuk ngaji, malas mengkaji. Yang mengkaji orang kafir di barat. Hasil kajian mereka geleng kepala. Hebat ternyata Muhammad itu. Kalau minum 3 kali tegukan, setiap tegukan ngasih jeda nafas. Hasil kajian orang kafir yang minum seperti itu akan panjang umurnya. Sehat badannya, kuat fisiknya, tidak rentan mudah kena penyakit, sempurna pencernaan dalam perutnya, dan glowing wajahnya. Hei, saya tidak pernah menemukan satu hadis pun Nabi minum gaya begini, nggak ada hadisnya. Gudu. Itu gaya Fir'aun. Maka saya contohkan, lihat dulu ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mau minum, baca apa dulu? Setelah meneguk airnya, ucapkan apa? Biar terus ingat dan tidak lupa, saya rela mencontohkan ulang. Haus. Itu kan susah ngadepin makhluk halus. Niat baik selalu dicurigai. Itu susahnya ngadepin perempuan. Niat kita baik dicurigain aja. Orang mau nyontoh dibilang haus. Ini yang ngomongin saya haus barusan ini kalau ngomong suka bener. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya sudah praktekkan. Ternyata ketika meniru gaya minum Nabi, walaupun nampak hanya beberapa tegukan, nanti buktikan lebih cepat leganya, lebih cepat hilang dahaganya, lebih terasa ada berkahnya. Swear loh, saya sudah buktikan. Kalau masih ada yang meragukan, saya siap mencontohkan ulang. Contoh. Ini namanya teknik ceramah terbaru. Saya pastikan belum ada satupun penceramah kondang di negeri ini menggunakan teknik minum seperti ini. Biar nggak kelihatan hausnya. Haus hilang, ilmu tetap disampaikan. Mahal teori ini. Jadi kalau ada yang niru-niru begini, kamu ketahuan. Copy paste Al-Habsyi. Karena setiap penceramah harus punya gaya, ciri khas, beda-beda. Jangan hidup di bawah bayang-bayang orang. Berarti dia nggak percaya dengan keadilan Tuhan. Kalau Allah itu maha adil, memberi kelebihan kepada kita yang belum tentu ada pada diri orang lain. Saya yakin yang hadir di depan saya ini ada orang-orang yang lebih soleh, lebih alim dari saya. Saya yakin ibu-ibu pasti punya kelebihan, bapak-bapak punya kelebihan yang tidak saya miliki. Saya yakin. Apalagi asisten saya, percaya saya, kelebihan dia lebih banyak dari saya. Tidak perlu saya jelaskan lagi, Pak. Saya kadang-kadang kesian lihat asisten saya ini. Kalau dia mendampingi saya, diundang dakwah,
ke pelosok negeri. Tidak ada pesawat besar, adanya cuma pesawat transit. Di mana-mana kalau pesawat itu transit pasti kecil dong ukuran pesawatnya. Kalau sudah kecil ukuran pesawatnya, pasti sempit kursi di dalamnya. Bapak Ibu bayangkan saja bagaimana penderitaan makhluk ini. Waktu itu dia duduk terjepit, terhimpit, tersisa. Tapi untung ada seorang pramugari cantik jelita. Rezeki anak soleh. Pramugarinya nggak tega melihat asisten Ustadz Al-Habsyi duduk terjepit dan tersiksa. Pramugari mendekat menghampiri dia lalu menawarkan solusi yang sangat indah. Pramugarinya berkata, "Abang, kalau seandainya abang susah duduk di kursi yang sempit ini, bolehkah kami tawarkan solusi buat abang? Abang kami bagasikan saja." Untung asisten saya lebih cerdas dari pramugari. Dia jawab solusi pramugari dengan meminjam bahasa iklan yang ngetop di TV. Apa kata dia? "Hei, solusi buat lo, masalah buat gue." Tapi asisten saya pernah ngajarin saya, "Habib, lebih baik saya badannya gemuk asalkan dosa insya Allah kurus." Mantap. Daripada ada orang merasa badannya kurus padahal dosanya gemuk. Wah, cakep keywordnya pesan hari ini. Tor monitor ketua. Bu, tegukan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hei, emang beda. Kalau minumannya terasa sehat dan bawa berkah. Merek apa sih? Masuk Pak Eko. Mereknya Ajwa. Ajwa. Bapak Ibu kalau di sini di Jakarta ini lihat botol merek, botolnya hijau, merek produknya Ajwa, beli, minum, syiarkan, ikut jadian bagian dalam jihad. Bu, Ajwa ini perusahaan saya yang ke-6. Saya bikin perusahaan air minum sendiri. Karena saya nggak mau saya nggak mau lagi jadi donatur tetap Israel. Tolong DKM Masjid bantu kami. Tetap gerakan boykot produk Israel, nggak ada kata titik. Harus tetap koma. Tolong haramkan minuman ini masuk ke masjid. Ini ternyata perusahaan terbesar milik Yahudi di negeri kita. Demi Allah, apapun yang dibangun oleh Yahudi di seluruh dunia ini, termasuk negeri ini, itu untungnya ngalir buat Israel. Kalau sudah nyampe ke Israel, dia beli senjata, dia bunuh saudara kita di Palestina. Siapa pembeli terbesar minuman ini? Masjidmu, pengajianmu. Menangis Rasulullah melihat kebodohanmu. Peringatannya cakep. Peringatan Isra Mi'raj, cerita tentang Palestina, tapi dalamnya air Yahudi, malah menghancurkan saudara kita di Palestina. Nggak nyambung, betul. Yang ceramah ustadznya, yang hadir jamaahnya, acara di masjidnya kok minuman kafir masuk ngambil manfaatnya. Ada yang nggak benar dengan jihad ekonomi kita. Mulai sekarang UMKM untuk muslim kembali ke muslim. Mau bikin acara apapun butuh air minum, banggalah membeli produk muslim dulu sebelum beli produk kafir, apalagi Yahudi. Kalau pedagang muslim kaya, zakatnya nambah, sedekahnya meningkat, syiar agama begini akan ada di mana-mana. Takbir.
Ngapain ngayain orang kafir? Betul? Sedih saya. Bu, saya nggak pernah mempromosikan produk saya saja. Selama produk muslim saya siap promosikan gratis. Bu, butuh air, beli OKOC, air santri ada. Di Jawa Barat ada air maksum. Buya Yahya punya Al-Bahja, Arifin Ilham, sahabat saya punya Al-Zikro, betul? Agim punya MQ, ada Darul Habib, ada air Dalwah, banyak, betul? Pembeli terbesar minuman Yahudi kita. Ayo, mulai dari masjid kita haramkan produk Yahudi. Ingat kenapa Isra wal Mi'raj Allah pakai simbol minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa nggak pakai nama tempat min Makkah ila Palestina? Kenapa pakai simbol masjid? Itu butuh kajian. Karena dari masjid kita bisa bersatu, dari masjid kita bisa besar, dari masjid kita bisa belajar kebersamaan. Takbir. Ibu, masjid itu punya kekuatan membangun dan menghancurkan. Mereka besar karena pembelinya dari kita masjid. Dan masjid terbanyak sedunia Indonesia. Bu, makanya Nabi masuk ke Madinah waktu hijrah nggak bangun istana, yang bangun masjid. Makanya saya akan selalu mendukung kalau ada pemimpin di dunia ini hidupnya ketika memimpin banyak bangun masjid seperti almarhum Pak Soeharto. Satu-satunya Pak terlepas dari kesalahan Soeharto, karena nggak ada presiden nggak punya dosa, nggak ada, saya pastikan, betul. Tapi terlepas dari kesalahannya, suka tidak suka kita harus mengakui satu-satunya presiden di negeri ini Pak yang paling banyak membangun masjid sampai ke hutan-hutan, saya maksud adalah Soeharto. 999 kurang satu genap 1000 masjid. Beliau betul-betul mengamalkan apa yang ada dalam pesan negara kita. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Kalau cuma bangun tol, bangun ibu kota, bangun yang lain-lain itu mah cuma bangun untuk badan doang. Tapi masjid membangun jiwa dan peradaban ke depan. Takbir. Bu, kalau presiden cuma bisa bangun fasilitas, apalagi ngutang, nggak perlu dibanggakan. Tapi Soeharto bisa bangun masjid. Lihat, walaupun beliau sudah dalam kubur, saya yakin amalnya terus mengalir sampai kiamat. Alhamdulillah. Bu, minta tolong, kalau saya sendirian lawan kafir Yahudi susah menang. Mereka itu sedikit, kenapa besar? Karena kompak. Kita ini besar terasa sedikit karena nggak mau kompak. Padahal sholat ngajarin kita konsep kebersamaan. Al-barokah ma'al jamaah. Kalau mau berkah harus sama-sama. Betul? Bu, itu sebabnya kata guru saya, ayo jihad. Jihad paling urgent sekarang jihad ekonomi. Jihad itu pakai otak, jangan pakai otot doang, ngancurin sana, demo sini, ngerugin orang. Jihad itu pakai otak. Mereka bikin musik lawan dengan nasyid. Mereka bikin film gak bagus lawan dengan film dakwah. Saya pernah berhasil 1 kali bikin film dakwah. Saya angkat dari buku yang saya tulis selama 3,5 tahun. Sukses di seluruh biskup se-Indonesia. Kalau nonton film saya, nggak cukup bawa tisu, bawa kanibu. Buktikan, menangis Pak. Filmnya ada serunya, ada sedihnya, ada lucunya. Saya ajak anak-anak kecil main di dalamnya. Saya jadi produsernya plus sutradaranya, dan saya main di dalamnya. Jadi peran guru saya. Belum tahu acting saya. Bu, mau nonton filmnya? Suruh anak-anak nonton 4 episode. Saya masukkan di 1 channel YouTube. Biar anak kita dapat hidayah dari mata turun ke hatinya, insya Allah.
Mudah-mudahan dia yang tadinya kurang ajar dengan orang tua berubah, yang tadinya kurang hormat dengan guru berubah. Filmnya keren, nanti buktikan Pak, keren banget. Mau nonton? Nih, saya tuntun biar nanti setelah ini tinggal klik nonton doang, nggak cari-cari lagi channelnya. Coba langkah pertama buka YouTube. Tahu YouTube yang ada merah-merahnya? Kemarin ada nenek-nenek sombong Pak. Saya tanya nenek tahu YouTube, si nenek menjawab, alah jangankan YouTube, TikTok saya main Habib. Buka YouTube. Ketik di pencarian atasnya, ketik nama channelnya. Huruf kecil boleh, besar boleh, gabung semuanya. Gencar TV. Gencar TV. Gerakan Cinta Rasulullah artinya. Gencar TV. Gencar. Nanti keluar video-videonya. Cari judul Ada Surga di Rumahmu 401. Ada. Kalau nggak keluar videonya, itu tanda kotamu habis. Nenek-nenek nyalahin saya kemarin Pak. Kota aja yang habis. Ada. Tonton dari 01 episode 1, lanjut episode 2, lanjut episode 3 sampai berakhir episode 4 dulu. Tapi jangan lupa dong sebelum nonton subscribe dulu. Like and share. Bunyikan loncengnya biar nanti dapat video-video lanjutannya. Siapa tahu nanti episode kelima saya pinjam masjid yang indah ini, kita syuting di dalamnya. Mau? Kalau nanti syuting di sini, ibu-ibu bisa ikut main di film saya. Sutradara saya bilang masih ada lowongannya. Saya tanya jadi apa perannya? Jenazah. Jihad pakai otak, jangan cuma pakai otot. Mereka bikin produk, untungnya buat Israel. Guru saya mendidik saya, bikin produk lebih baik dari mereka. Karena al-Islam ya'lu wala yu'la alih. Islam tinggi dan tidak ada yang bisa menandinginya. Dan untung produkmu kau kirim buat Palestina, muridku. Itu sebabnya saya bikin air minum. Untungnya saya kirim buat Palestina. Bapak Ibu, air ini ngambil berkah. Saya ambil berkah, ngambil nama kurma Nabi. Ajwa, kurma Nabi. Apapun yang dihubungkan dengan Nabi, berkah pasti menghampiri. Nama dari Nabi enak disebut, enak didengar. Ajwa, 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 ajwa. Ada pelesetannya. Ajaib water. Kata anak saya ada pelesetan keduanya. AJWA. Al-Habsyi. Jual. Water. Ajib. Nggak usah malu-malu berbisnis kalau untungnya buat agama Allah. Betul? Malu itu kalau korupsi. Bu, selama saya masih laku dijual, saya bilang semua karyawan saya, jual saja. Selama untungnya buat jihad di jalan Allah. Takbir! Jangan malu-malu melakukan kebaikan. Karena di luar sana banyak ahli maksiat tidak malu-malu lagi. Terang benderang mempromosikan semua kemaksiatannya. Betul? Bu, Indonesia ini berkahnya hilang satu persatu, bukan banyak ahli maksiat, bukan. Tapi diantaranya banyak ahli kebaikan gak semangat diajak dalam kebaikan. Betul? Biar nambah berkah saya khatamkan Quran 30 juz setiap mata air yang ditemukan. Biar nambah berkah kami baca khatamkan Quran ketika produksi. Bapak Ibu, Quran itu obat dan rahmat. Mana dalilnya? Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Bapak Ibu, air itu adalah hidup dan menghidupkan. Mana dalilnya? Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hai. Lagi-lagi kita sibuk ngaji, males mengkaji. Yang mengkaji dua ayat yang saya bacakan tadi, orang ilmuwan dari Jepang.
Tahu Jepang? Soekarno-Hatta belok kanan. Ada ilmuwan Jepang menyelidiki 2 ayat Al-Quran. Dia siapkan 2 botol minuman. Botol pertama dia buka tutupnya, dia dengarkan musik sekeras-kerasnya, air di botol pertama hancur, kristalnya berantakan. Tapi botol kedua dibuka tutupnya, didengarkan Quran, zikir, salawat dan doa, kristalnya sungguh indah dan menawan. Itu sebabnya ulama kita dari dulu sudah mengajarkan, hei, kalau kalian ada di masjid, ada yang baca Quran, ada yang zikir, ada yang salawatan, ya buka dong penutup airmu. Kalimat thayyibah itu ada berkahnya. Nanti berkahnya masuk ke air. Air cuma menyambut lalu mengolahnya. Minum pasang niat, ada keajaiban nantinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ajwa ini sudah mengalahkan 40 merek minuman sudah kami adu. Kalau nggak percaya bawa merek apapun. Saya pernah adu Aqua, Evian, Equil, Clio, Fiji, Nestle, Fristine, Fit, 88, Oasis. Termasuk itu loh yang iklannya ada manis-manisnya. Semua sudah kami kalahkan. Air kangen saja kalah, apalagi yang nggak kangen. Saat ini yang sama kuat dengan Ajwa cuma satu, Pak. Milagros saja sama kuat. Tapi Milagros segini harganya 3 kali lipat lebih mahal dari Ajwa. Padahal botol mereka tipis. Botol kami lebih tebal, 3 kali lipat dari Aqua. Botol kami, maaf, ada zam-zamnya, ada unsur zam-zam, unsur Quran untuk Palestina. Saya lupa menyampaikan Ajwa ini hasil berkiblat dari zam-zam. Kata guru saya, kalau mau sholat kiblatmu ke Ka'bah, kalau mau berdoa kiblat ke langit, kalau mau sujud ke tanah, kalau mau bikin air jangan kiblat ke Aqua, kiblat ke Evian, kiblatkan ke zam-zam. Zam-zam minuman terbaik sampai hari kiamat. Kami selidiki zam-zam, ada 3 rahasianya. 1, alkali tertinggi sedunia, kalau diminum mematikan sel kanker dalam tubuh. 2, antioksidan, jika diminum menetralkan kimia pengawet dan formalin yang menempel pada makanan. Dan yang ketiga, mikrokluster, kalau diminum langsung mengenyangkan, memperbaiki sel kulit mati. Ketika minum gak goyang, gak bikin kembung kayak minuman lainnya. Betul? Setengah menit saya akan tunjukkan dahsyatnya air Ajwa. Kita akan adu dengan minuman Yahudi. Kalau sukses di perusahaan air, doakan saya bikin perusahaan roti nanti setelah ini. Kalau mereka punya sari roti, kita lawan dengan nama apa? Syar'i roti. Amin, Bo, lihat ke depan. Untuk sehat jangan sibuk jaga makan. Yang paling penting jaga minum. Tubuhmu lebih butuh cairan daripada makanan. Dunia ini lebih banyak lautnya daripada daratannya. Nah, lihat ada dalam Quran. Quran lebih banyak menyebut kata laut daripada kata darat. Sekarang lihat ke depan. Kita teteskan betadin beberapa tetes, lalu kita aduk-aduknya, jangan pakai sendok besi ya, zat besi merusak kandungan air. Pakai plastik atau sedotan. Lihat airnya dari bening tadinya kok berubah jadi kuning. Kuning bahasa Arabnya asfar, bahasa Inggrisnya yellow, bahasa Jepangnya butak. Ada orang Jepang ya. Sekarang kita adu dengan Ajwa, ajaib water. Lihat ke depan, sekotor apapun perutmu, minum zam-zam, minum Ajwa, hilang, bersih. Penyakit itu berasal dari perut yang kotor. Betul? Mohon maaf ibu-ibu, kalau datang haid, darah haid kotor kan? Berhentinya 6 hari, 10 hari, 11 hari kan? Bapak-bapak berapa hari? Nanti coba ganti minumnya, minum zam-zam atau minum Ajwa, 4 hari darah haid berhenti bersih. Kista, nyium, nggak usah operasi, minum Ajwa sembuh. Bu, sakit pinggang, sakit perut, ketika haid datang, minum Ajwa hilang sakitnya. Lihat ke depan, Ajwa membersihkan kotoran dalam perut. Takbir. Kalau di masjid, hindari tepuk tangan, lebih baik ganti dengan takbir. 1 kali kita takbir, likulli takbiratin sadaqah, dapat pahala sedekah.
tepuk tangan sampai bengkak, gak dapat pahala apa-apa. Takbir. Lihat Ajwa lebih bening. Sekarang tes yang terakhir. Kalau tadi pakai cairan, sekarang pakai makanan. Lihat ke depan. Hati-hati, 80% makanan di luar sana menempel kimia, pengawet dan formalin. Kenapa orang-orang tua kita masih bertahan hidup sampai sekarang? Masa muda nggak makan racun. Anak sekarang muda-muda sudah rojiun, makanannya beracun. Adik saya masih muda meninggal dunia, 28 tahun usianya, kena kanker payudara. Kenapa? Suka makan mie instan. Sekarang lihat ke depan. Kalau Ajwa mengandung antioksidan tertinggi sedunia setelah Zam-Zam. Racun apapun dinetralkan, tetap bening. Tapi lihat minuman sebelah, hanya air biasa, nggak ada antioksidannya. Maka dia tidak bisa menghilangkan potensi zat yang akan mematikan. Ini baru 1 sendok mie masuk ke perut kita dan anak kita, belum 1 bungkus, belum bumbunya, belum tiap hari dimakan. Itulah kimianya, pengawetnya, formalinnya yang menempel pada mie-nya, dan itu akan jadi kanker mematikannya. Tapi kalau minumannya Zam-Zam atau Ajwa, dia netralkan, antioksidan kita tinggi, alkali kita dahsyat. Bu, jangankan racun, yang kena sihir keluarganya kasih Zam-Zam. Nggak ada Zam-Zam, kasih Ajwa. Kenapa? Ada Quran yang sudah kami khatamkan yang akan jadi sumber kekuatan. Kata Nabi, obati penyakitmu dengan Al-Quran. Resep dokter mahal-mahal ditebus. Kenapa resep dari Nabi nggak diamalkan? Betul? Bantu saya dong, nyebut nama Ajwanya saja berkah. Kita promosikan gerakan hijrah ini. Mulai detik ini, hijrahkan dulu minumanmu. Kalau sukses baru makanan. Bertahap, betul? Hijrahkan minumanmu. Dari minuman kafir ke minuman muslim. Dari minuman Yahudi beralih ke minuman yang Islami dan lebih diberkahi. Takbir. Minuman apa yang sehat? Nyebut namanya nyenengin hati Nabi loh, karena nama dari Nabi pasti berkah menghampiri. Minuman apa yang sehat? Minuman apa yang ajaib? Takbir. Terima kasih tim Ajwa setia selalu menemani saya. Bu, nanti setelah acara tim Ajwa ada di bawah. Niatkan beli Ajwa, ikut andil berjuang bersama kami untuk Palestina. Paling tidak menghapus dosa masa lalumu yang pernah jadi donatur Israel sebelumnya. Kita beli produk Yahudi, nama kita tercatat donatur Israel di hadapan Allah. Hapus catatan jelek dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, hanya kebaikan menghapus keburukan. Nanti setelah acara beli Ajwa di bawah, niatkan beli Ajwa dapat berkah Zam-Zamnya, berkah Qur'annya, nitip buat Palestina, buat oleh-oleh anak cucu biar jadi asbab hidayah siapapun yang meminumnya. Insya Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf waj'alhu lana. Cek dari sini ke ibu itu berapa? Bisa nggak tampil ada 12 episode terakhir. Saya dikasih waktu jam 11, ada waktu 20 menit tersisa. Singkat saja. Bu, ada sebuah buku sedang saya tulis. Buku ini akan mengupas secara tuntas, lengkap dengan Quran, hadis, dan pesan ulama. Buku ini akan membongkar apa misteri di balik perjalanan suci Isra wal Mi'raj Nabi.
tanpa disadari sebetulnya perjalanan Isra Mi'raj ini ada ilmu tersirat yang jarang diungkap. Mohon maaf, kalau bicara sholat itu ilmu tersurat, betul? Tapi sebelum Nabi dapat ilmu tersurat, dapat perintah sholat, ada ilmu tersirat yang Nabi ingin titipkan dalam perjalanan ini buat kita. Apa ilmunya? Saya bocorkan satu saja. Kalau saya kupas semuanya, waktu nggak cukup. Kalau saya kasih semuanya, nanti nggak beli buku. Hari ini satu saja. Siap? Isra wal Mi'raj menitipkan pesan tersirat yang jarang diungkap. Pesan apa di balik Mi'raj? Mi'raj ngajarin kita adab, akhlak yang akhir-akhir ini hilang di tengah-tengah anak-anak muda kita. Berapa banyak anak muda sudah nggak hormat kepada yang lebih tua. Betul? Ayo, Mi'raj itu ngajarin adab, sosok yang junior ketemu yang senior, memberikan salam penghormatan. Ini sudah hilang loh Bang. Saya buktikan. Ketika Nabi dimi'rajkan Allah, perjalanan Mi'raj itu Nabi take off-nya dari Masjidil Aqsa di Palestina. Dari bumi Nabi diperjalankan menembus langit. Arroja ilas sama. Langit itu di atas. Bu, langit di mana? Siapa bilang di bawah? Dari bumi Nabi dinaikkan ke atas. Di setiap langit Nabi ketemu dengan nabi-nabi yang lebih senior, lebih tua, lebih dulu. Apa yang dicontohkan Nabi? Nabi tunjukkan kelasnya yang junior ketemu senior, memberikan salam penghormatan. Maka pesan buat anak-anak, mimpi Allah angkat derajatmu dari bawah naik ke atas kalau kau nggak punya adab kepada yang lebih tua-tua yang ada di sekelilingmu. Betul? Orang tua-tua kita ini, adanya mereka saja, wujudnya sudah jalan berkah dari Allah terbuka buat kita. Apalagi keberadaan mereka ini dihormati, dimuliakan, disayangi, dijaga. Berkahnya terus mengalir buat kita. Mana dalilnya? Kalau orang tua itu bawa berkah buat kita, ikuti saya. Al-barakah ma'a akabirikum. Kata Nabi, keberkahan dari Allah akan turun kepada kalian manakala masih ada orang-orang tua hidup di sekeliling kalian. Masjid ini ada berkahnya adem. Kampung ini berkah adem kalau ada sepuh-sepuh masih ada di dalamnya. Tapi kalau sudah yang tua-tua rojiun semuanya, buktikan kampung itu berubah dari berkah menjadi gersang. Betul? Ibu-ibu, coba lihat rumah kita itu ada berkah kalau ada orang tua masih hidup di dalamnya. Tapi kalau orang tua sudah wafat satu persatu, berkahnya hilang. Gersang yang dirasa. Betul? Jadi orang tua bawa berkah. Alhamdulillah. Di langit pertama Nabi dipertemukan Allah dengan sosok Abul Bashar, manusia pertama, kakek moyang kita. Adam namanya. Ibu kenal Nabi Adam? Yang kompak kenal? Di mana kenalannya? Kalau ada yang kenal berarti makhluk purbakala. Di langit kedua Nabi dipertemukan dengan siapa? Isa dan Yahya. Langit ketiga ketemu siapa? Yusuf yang rupawan wajahnya. Langit keempat Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima ketemu kakak kandung Nabi Musa, Harun namanya. Langit keenam ketemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua nabi-nabi yang tadi sudah saya sebutkan jelas lebih tua, lebih senior, lebih dulu. Tapi Nabi tunjukkan kelasnya. Nabi kita junior ketemu yang senior, memberikan salam penghormatan. Bu,
Secara urutan Nabi kita memang paling akhir, tapi jangan lupakan secara status Nabi kita lebih mulia dari semuanya, bahkan lebih mulia dari Adam. Tapi Nabi nggak lantas sombong dengan status kemuliaannya. Nggak kayak anak sekarang, baru punya gelar S1, S2, S3, ketemu orang tua yang nggak punya gelar apa-apa sudah berubah penghormatannya. Betul. Nggak kayak anak sekarang, mentang-mentang alumni luar negeri ketemu guru ngaji, nggak keluaran dari luar negeri, cara hormatnya sudah beda. Nabimu mengajarkan lewat Mi'raj, apapun statusmu, mau jadi presiden kah, menteri, apapun, kalau ketemu orang yang lebih tua, hilangkan statusmu, jadilah anak muda yang hormat kepada yang tua. Secara status Nabi itu lebih hebat dari Nabi Adam. Bahkan Allah pernah tegaskan kepada Adam, ya Adam, laula Muhammadan ma khalaqtuka. Adam, dengerin, kalau bukan karena kemuliaan Nur Muhammad, engkau tidak aku ciptakan. Betul? Ayo sekarang kita keras cek. Ngerasa nggak kalau zaman sekarang ini beda dengan zaman dulu loh? Makanya berkah Indonesia ini satu-satu kita terasa hilang. Dulu negeri ini terasa seperti kata bahasa Jawa, gemah, ripah, loh, jenawi, toto, tentrem, kerto, raharjo. Saya nggak paham artinya. Sekarang buka TV, bencana, musibah, malapetaka di mana-mana. Berkahnya hilang. Salah satu penyebabnya boleh jadi Indonesia darurat krisis adab dan akhlak. Yang muda nggak hormat dengan yang tua. Ibu, dulu waktu saya masih kecil seperti ini, kalau kami berisik di masjid, yang tua menegur nggak perlu pakai cubitan. Cukup pakai kode mata melotot, tambah suara, kami sudah paham. Anak zaman dulu mah cukup diginiin doang. Udah diem. Jangan coba-coba anak sekarang. Berisik, kita gituin kayak, dia ngejawab, apa enggak dia? Galakkan dia ketimbang kita. Betul. Zaman dulu kalau ada seorang anak dimarahin sama ayah ibunya, gak berani marah, gak berani ngejawab, apalagi minggat. Anak zaman dulu dimarahin diem, jangankan membantah, ngangkat wajah, mandang wajah orang tuanya pamali, takut kualat. Anak sekarang beda, yang salah dia, yang dimarahin orang tuanya. Orang tua baru negur sepatah, dia sudah punya 10 patah. Bahkan tidak sedikit anak sekarang berani ngeprank ngerjain orang tuanya. Kejadiannya di Jakarta, tepat hari Kartini waktu itu, ada seorang ibu ngetes pelajaran sejarah anaknya. Nak, ya mama, jawabnya aja udah nggak sopan. Kamu kenal siapa Kartini? Nggak tahu mah, nggak tahu. Ya kalau kamu nggak tahu, kamu baca sejarah dong, nak. Mama gantian sekarang. Mama tahu siapa Kartina? Mama nggak tahu. Makanya sering-sering dong baca WA papa. Maksudnya apa? Ada anak dulu seperti ini. Betul? Bu, zaman dulu waktu saya masih remaja nih Bu, mau lewat di salah satu jembatan. Saya wong desa, wong kampung, tinggal di Palembang. Kampung saya ke kampung sebelah itu lewat sungai ada jembatan. Itu zaman dulu kalau mau lewat di jembatan dari kayu, tali yang suka goyang-goyang, itu kami kalau lihat ada orang tua lebih dulu nyebrang, kami yang muda nggak berani motong Pak. Kami tungguin sampai yang tua sampai ke ujung, kami jagain. Beda dengan anak sekarang Pak, ditungguin betul yang tua-tua persis di tengah, dia goyang-goyang. Betul? Ibu, Bu, anak zaman now sudah nggak pernah kenal rasa pamali, nggak kenal rasa takut dan kualat.
Orang tua bukan cuma dipotong tapi plus ditabrak. Zaman dulu kita motongnya aja nggak berani apalagi nabrak. Betul? Sekarang ini Pak, mereka berani berbuat zalim dengan yang lebih tua. Bahkan mereka rekam, jadikan tontonan, disebar di medsos, bangga dengan kezalimannya. Nih, saya hadirkan contoh. Tolong semua mata lihat ke depan. Yang saya sampaikan bukan omong-omong, fakta. Bu, beberapa bulan yang lalu ada video sempat viral. Cerita tentang 3 remaja di negeri kita. Memalukan, mengerikan, menjijikkan. Remaja ini pakai seragam pramuka. Mereka naik motor Pak, berhenti di pinggir jalan Bu, ketemu seorang nenek tua. Si nenek tua itu bukannya ditolong, bukannya dituntun, bukannya dihantarkan pulang. Si nenek tua itu ditendang, terjatuh si neneknya, menangis kesakitan, berlari si nenek ketakutan. Dan kebangetannya lagi mereka rekam, mereka share, mereka bangga dengan kezalimannya. Bu, pagi ini izinkan saya bersumpah di depan semuanya. Semua mata lihat ke depan. Demi Allah, video yang tadi viral, cerita tentang 3 remaja yang menendang nenek-nenek sampai terjatuh kesakitan, itu sebetulnya kejadiannya di depan mata saya. Makanya saya bisa bercerita, tapi saya nggak bisa menyelamatkan si nenek karena waktu itu kejadiannya secepat kilat. Saya gemetar, saya tertunduk, saya menangis. Saya cuma bisa mengutuk mereka bertiga. Saya nggak bisa nolong si nenek Pak. Padahal di depan mata Bu, di depan mata saya, sekali lagi di depan mata saya. Saya kan lagi buka TV. Salah lagi saya. Ada yang terlanjur meneteskan air mata. Oke, kita cross check. Saya kan lagi buka TV. Klik, ada berita itu. Bukankah itu sama saja di depan mata saya? Di mana salah saya? Ustadz dilawan. Catat ya, ini namanya teknik ceramah terbaru kedua. Saya pastikan belum ada satupun penceramah kondang di negeri ini menggunakan gaya seperti yang tadi. Karena saya yang menciptakan teknik itu. Bu, keren nggak? Bu, saya titipkan pesan dulu buat anak-anak muda. Pasang telingamu. Ma min syabin yukramu syaikhan lisinnihi illa qayyadallah may yukrimuhu inda sinihi. Kata Nabi, kalau ada anak muda masa mudanya hormat kepada yang lebih tua satu saja, maka nanti ketika dia jadi tua, 10 anak muda Allah bikin hormat untuk dirinya. Tapi ingat, kalau masa mudamu sudah berbuat zalim dengan gurumu, dengan orang tuamu, satu saja, maka nanti kalau kau jadi tua, 10 anak muda Allah siapkan akan membalas semua kezalimanmu. Betul? Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah. Dalam perjalanan Mi'raj, ilmu tersirat Nabi titipkan buat kita. Nabi ketemu Nabi Musa di langit ke-6. Nabi Musa berpesan, Muhammad, nanti kalau sudah ketemu Allah, dapat oleh-oleh, jangan langsung turun ke bumi ya, mampir lagi lah ke langit ke-6. Siapa tahu saya Musa lebih senior dari kamu Mat, lebih senior dari kamu Muhammad, lebih tua. Siapa tahu saya bisa ngasih masukan, nasihat, petunjuk. Bu,
betapa hebat Nabi kita, mau lo ngedengerin arahan dari yang lebih tua. Nabi tunjukkan kelas adabnya. Siap Musa. Jujur Pak, sekarang langka anak sekarang. Omongan orang tua nggak mau didengerin, mau ngapa-ngapain nggak pernah ngajak ngomong orang tua minta pendapat. Ingat loh, orang tua pernah jadi muda, kita yang muda nggak pernah jadi tua. Kita harus ngedengerin omongan mereka karena mereka tahu persis tentang garam hidup, garam asam kehidupan. Betul? Makanya kata Nabi, khairu syababikum al-mutasyabbihuna bisyuyuhikum. Pemuda yang terbaik adalah mau belajar dari generasi yang sebelumnya. Alhamdulillah, dapat perintah dari Allah. Nabi tunjukkan kelasnya, nggak nyelonong turun, ngedengerin omongan orang lebih tua. Nabi singgah. Musa, saya dapat oleh-oleh perintah. Perintah apa Muhammad? Salat Musa. Berapa banyak? 50. Aduh, dengerin omongan saya. Saya lebih dulu, lebih senior. Umat saya lebih gede-gede, nggak sanggup. Kau naik lagi ke atas ya Muhammad. Minta diskon sama Allah. Nabi naik. Shhh. Tahu nggak kenapa Nabi rela mondar-mandir? Karena adab, karena akhlak. Yang muda mau ngedengerin nasihat orang tua. Anak sekarang nggak mau, baru ke satu kali diceramain kuping sudah panas. Ibu, nonton nggak ada video viral kedua? Di depan mata saya. Kejadiannya di Makassar, anak perempuan menusuk ibunya sampai meninggal dunia dan ditonton tetangga kanan kirinya hanya karena perkara sepele. Telinganya tipis, nggak mau diocehin, diomelin sama ibunya. Padahal orang tua mau ngomel tanda sayang. Kalau ada guru marah tanda cinta. Mana dalilnya? Ikuti saya. Man ahabbak nasohak. Siapa yang mencintaimu, menyayangimu akan terus menasehatimu. Kalau ada murid nggak bikin PR, guru diam, nggak menghukum, bukan guru yang baik. Kalau ada orang tua anaknya bandel, berbuat dosa, salah, nggak dinasehati, bukan orang tua yang baik. Orang tua ngomel tanda cinta. Sang ibu ini lihat anak perempuannya setiap kali bangun tidur nggak mau beresin kamarnya. Ibunya marah, Neng. Kamu itu anak perempuan. Nanti kalau kamu bersuami, kamu model sifat begini, suamimu nggak betah. Beresin dong. Dia nggak tahan dengar ocehannya. Ocehan orang tuanya, diambil pisau. Dia kejar ibunya. Berlari sang ibu, ingin menyelamatkan nyawanya, terjatuh di depan rumahnya, ditusuk membabi buta sampai meninggal dunia, dan itu ditonton oleh tetangga kanan kirinya. Demi Allah saya berani bersumpah sampai detik ini belum pernah saya menemukan dalam Al-Quran ada satu ayat saja, belum pernah saya membaca dalam hadis ada satu riwayat saja yang menceritakan bahwa ada anak setan tega membunuh ibunya. Sebejat-bejat anak setan, sejahat-jahat anak setan, jangankan membunuh, durhaka saja tidak akan pernah kita temukan satupun riwayatnya. Tapi anak manusia, jangankan durhaka, membunuh pun ada. Jangan-jangan manusia sekarang lebih gila dari setan. Mungkin setan sudah takut lihat manusia. Mungkin setan sudah takut lihat manusia. Saking takutnya, mungkin setan sudah berdoa begini kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung dari godaan manusia yang terkutuk. Manusia lebih gila dari setan. Istighfar. Astaghfirullah. Muhasabah. Buruan. Samperin sedikit. Astaghfirullah. Astaghfirullah. 1 menit, 2 menit tersisa saya pakai muhasabah. Tutup mata, tundukkan kepala, bayangkan wajah ayah ibunya.
Bayangkan, bila perlu bayangkan semua dosa-dosa masa lalumu kepada mereka, yang mungkin karena ketidaksopananmu, kurang menghargai ayah ibumu, itu menjadi asbab keberkahan hidupmu dihilangkan Allah. Sial yang datang, berkah yang pergi dari hidup kita. Maka hari ini saya ajak semuanya, bila perlu nanti menangislah sedahsyat-dahsyatnya. Karena mata yang menangisi dosa, Nabi pastikan haram disentuh oleh api neraka. Lebih baik menangis di dunia sebentar daripada menangis di akhirat selama-lamanya. Kita jemput berkah, kita bertaubat sama-sama, biar Allah hadirkan ketenangan dunia dan akhirat kita. Semuanya kita mulai sambil mendengarkan suara musik yang sangat syahdu, biar tenggelam lebih dalam penyesalan dan pertaubatan. Jangan ada yang berbicara, jangan ada yang berisik, jangan ada yang ganggu temannya. Lupakan kanan kirimu, sibukkan dengan dosa masa lalumu. Kita menjemput ridho ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Naikin lagi dikit. Wahai engkau yang cinta dan sayang kepada ayah ibunya, tutup matamu, tundukkan kepalamu, bayangkan wajah ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang berhadapan dengan orang tuamu. Bayangkan seolah-olah detik ini engkau sedang memegang lembut kedua tangannya. Bayangkan seolah-olah engkau sedang mendengar suaranya. Bayangkan seolah-olah engkau sedang mencium pipi dan keningnya. Bayangkan seolah-olah engkau sedang memeluk tubuhnya. Hadirkan semua kenangan indah yang pernah diberikan ayah ibumu untuk membahagiakan hidupmu. Lalu tanyakan hati kecilmu, kebaikan apa, kebahagiaan apa, pengorbanan apa yang sudah engkau berikan untuk ayah ibumu. Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering meminta kepada ayah daripada memberi? Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering membuat ibu kita menangis ketimbang tersenyum kepada kita? Ingat, satu tetes air mata yang pernah engkau keluarkan dari mata ayah ibumu karena kedurhakaanmu, kalau hari ini engkau tidak segerakan taubatmu, demi Allah, satu tetes air mata mereka akan membuka 1000 kesialan, 1000 musibah, 1000 bencana Allah hadirkan nanti sepanjang hidupmu. Maka menangislah engkau hari ini, menangislah sebelum Allah membuat engkau menangis selama-lamanya di akhirat nanti. Istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir hari ini adalah anak-anak yang pernah durhaka kepada ayah ibunya, istighfar kepada Allah kalau kita pernah membohongi keduanya. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah membenci mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah membentak ayah ibu kita. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah mencuri milik mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah memukul ayah ibu kita. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah menggoreskan luka yang dalam di hatinya. Demi Allah, kita akan sadar betapa mahal orang tua kita harganya nanti ketika jenazahnya terbaring di hadapan kita. Di masa kecil ayah menggendong kita, mungkin besok kita yang menggendong jenazahnya.
Di masa kecil ibu selalu memandikan tubuh kita, mungkin besok kita yang memandikan jenazahnya. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa kami kepada ayah ibu kami. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kami bertobat dari dosa besar yang kau murkai ini. Jangan kau jadikan anak cucu kami kelak lebih gila dari kami. Berikan kami hidayah, berikan anak cucu kami petunjuk agar kami dan mereka bisa lebih baik dan lebih mulia dari hari ini. Kami mohon kepadamu ya ilahi, bagi ayah ibu kami yang masih hidup, sehatkan badannya, angkat penyakitnya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya. Jangan dulu engkau wafatkan mereka ya Allah. Kami belum siap melihat jenazahnya, kami belum sanggup menguburkan jasadnya. Kami sayang dan cinta kepada keduanya. Berikan kami kesempatan kedua agar bisa membahagiakan ayah ibu kami di sisa-sisa umurnya. Berikan kami keluasan rezeki dan harta agar kami bisa menghajikan dan mengumrahkan mereka, agar kami bisa terus sering beramal kebaikan atas nama-nama mereka. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, bagi ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia, sayangi mereka ya Allah, ampuni mereka ya Rahman, luaskan kubur mereka ya Rahim. Kami rindu dengan mereka, kami rindu. Kami menyesal pernah menyia-nyiakan hidup mereka. Kami menyesal belum sempat membahagiakan hidup mereka. Kami menyesal pernah memandang wajah mereka dengan tatapan kebencian dan amarah. Kami sadar sekarang ya Allah, betapa mahal harga ayah ibu kami setelah mereka pergi dan meninggalkan kami selama-lamanya. Kami hanya punya satu harapan ya Allah, bangkitkan kami bersama ayah ibu kami di dalam syurga-Mu bersama dengan Nabi-Mu. Engkau yang maha mulia, muliakan orang tua kami dunia dan akhiratnya. Engkau yang maha pengampun, ampuni ayah ibu kami. Engkau yang maha menerima taubat, terimalah taubat kami semua hari ini. Semuanya kita bertaubat. Biar sial kita berubah jadi berkah. Biar doa yang tertunda selama ini segera terijabah. Biar anak-anak kita yang durhaka semoga segera dapat hidayah. Biar Allah wafatkan kita semua husnul khatimah. Semuanya kita bertaubat. Ikuti saya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Cukup satu kali saja dalam sejarah hidupmu engkau pernah gagal membahagiakan orang tuamu semasa hidupnya. Sekarang mereka sedang berada di alam kubur. Jangan menciptakan kegagalan kedua. Dalam sejarah hidup kita, kita nggak pernah beramal yang terindah untuk arwah ayah ibu kita. Mimpi besok panen padi, hari ini sibuk nanam rumput ilalang saja. Mimpi besok kita mati, anak cucu beramal untuk arwah kita, kita nggak pernah beramal untuk arwah orang tua kita. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat kebaikan, kebaikan itu sejatinya kembali buat diri kita sendiri. Bu, sebenarnya kajiannya masih panjang, tapi saya ringkas. Boleh nggak saya datang lagi satu kali? Panitia nggak usah ngasih saya apa-apa. Saya undang khusus. Di bawah ada ruangan nggak? Kita bedah buku saya yang sangat-sangat dahsyat. Nangis lebih dahsyat dari yang sekarang tangisannya. Ini baru 10%. Sudah kelihatan nangis. Apalagi kalau 100%. Ada trainingnya. Nanti saya datang. Saya cari waktu yang kosong saya, kita lihat nanti saya informasikan. Biar ada komunikasi gampang menginformasikan, saya kasih nomor WA saya boleh? Nanti catat nomor ini langsung ketik WA. Habib, saya siap mendaftar training ada surga di rumahmu. Nanti ketika ikut training itu berubah, sifat kita berubah. Nanti akan jadi lebih berkah, lebih baik dari sebelumnya. Keren banget Pak trainingnya.
gratis, nggak dipungut biaya. Nanti saya cari waktu pas saya lagi di Jakarta, saya kabarin, nanti saya share linknya, tinggal ibu klik daftarkan, nanti dapat undangan khusus. Boleh? Di beberapa kota sudah berhasil luar biasa. Bila perlu ajak anak-anaknya, nanti ada sesi di mana sang anak akan meminta ridho dari ayah ibunya. Itu golden scene-nya luar biasa. Nanti saya kasih nomor dulu, ibu nanti sebutkan, Ustadz kami jamaah Masjid Al Istiqomah, sebutkan itu. Nama tempat wilayahnya apa? Jakarta apa? Nah, Cempaka Putih Jakarta Timur, sebutkan itu. Ciputat Timur, ya, Ciputat Timur, sebutkan Tangerang Selatan, Tangsel, sebutkan itu. Nanti tim saya yang akan mendata, nanti kami undang 1 bulan sebelum pelaksanaan, undangannya dikirim. Jadi yang masuk pegang barcode undangannya, gratis. Dan tolong nomor yang saya kasih pakai juga 2 fungsi. Fungsi pertama, jadi ajang saling mendoakan karena Allah. Kalau ada keluarga yang meninggal dunia, ada yang sakit, jangan sungkan-sungkan kirim WA, saya dulu yang mendoakan. Ketika saya lagi tabligh akbar di luar kota, ribuan orang saya ajak jamaah membaca Fatihah. Saya share di grup WA saya se-Indonesia. Sekali lagi Nabi yang menyuruh, jangan malas-malas minta doa yang baik dari mulut siapapun. Fa innal abda la yadri ala lisani man yustajabu lahu au yurhab. Kita nggak tahu kata Nabi dari mulut siapa amin akan diijabah nantinya. Betul? Yang kedua, pakai nomor yang saya kasih, ajang tanya jawab nanti. Kalau ada yang mau berdiskusi tentang agama, kirim WA. Mau tanya apa aja, no politik, hanya urusan agama. Karena saya sering dapat tema tausiah, justru berangkat dari pertanyaan seru dari jamaah. Nanti tanya, saya carikan dalil dan jawabannya. Kita ngajinya nggak berhenti di sini. Bila perlu ila yaumi yub'atsun, sampai kiamat kita tetap berjumpa nanti di hadapan Allah. Catat nomornya. Tapi kalau sudah catat langsung kirim WA ya, biar cepat didata. Saya masukkan grup saya. Bu, kalau sudah tahu nomornya hanya boleh WA, no miss call, no video call. Karena seringkali jam 3 subuh nenek-nenek ngajak video call. 08 12 25 lagi 25 lagi, 25-nya 3 kali, 25 80 0812 25 80 0812 25 80 25 nya 3 kali. Ya, kirim WA, sebutkan nama masjid dan tempatnya, nanti akan di follow up oleh tim, ditelepon, dikirimkan undangan khusus. Terima kasih. Lahir batin mohon maaf, kebutuhan milik saya, kekurangan milik saya, kesempurnaan hanya milik Allah. Titip salam untuk semua keluarganya. Lahir batin banyak maaf, saya korupsi 10 menit. Mizin, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ikut berjuang bersama kami untuk Palestina, dapatkan ajuan di bawah. Berkah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Demikianlah ceramah yang disampaikan oleh Ahmad Al-Hamdi. Semoga ilmu dan nasihat yang telah kita dengarkan tadi dapat menambah keimanan serta menjadi bekal dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih.